Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa dari kelompok Imam Hambali, dan ini ada Dinda. Di sebelah Dinda ada Hasna, dan di sebelah saya juga ada Sinta dan Alia. Pengertian sholat jamaah. Menjama sholat adalah melakukan sholat duhur dan asyar dalam satu waktu kedua sholat tersebut secara berturut-turut, atau melaksanakan sholat maghrib dan isya dalam salah satu waktu kedua sholat tersebut secara berturut-turut. Maka sholat dengan cara jama ada dua macam. Satu, jama takdim, yaitu mengumpulkan sholat duhur dan sholat asar dalam waktu duhur, atau sholat maghrib dan sholat isya dalam waktu maghrib. Dua, sholat jama takhir, yaitu mengumpulkan sholat duhur dan sholat asar dalam waktu asar, atau sholat maghrib dalam sholat isya dalam waktu isya. Dalil sholat jama. Para ulama juga berbeda pendapat mengenai diperbolehkannya jama sholat. Dalil sholat jama. Para ulama juga berbeda pendapat mengenai diperbolehkannya jama sholat. Mayoritas ulama mengatakan jama sholat hukumnya boleh dan merupakan hak musafir. Karena hukumnya boleh, maka seorang musafir boleh melakukan jama dan boleh tidak melakukannya dengan keyakinan mengikuti Rasulullah SAW adalah kesunahan. Dalil-dalil yang menunjukkan diperbolehkannya jama adalah antara lain hadis riwayat Bukhari dan Anas bin Malik RA, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW menggabung sholat maghrib dan isya pada sholat berpergian. Pada saat berpergian. Hadis Abdullah Anas bin Malik RA, Rasulullah SAW ketika berpergian sebelum matahari condong ke barat, beliau mengakhiri sholat zuhur di waktu asar. Lalu beliau berhenti dan sholat keduanya. Apabila beliau berangkat setelah masuk waktu sholat, maka beliau sholat dulu lalu memulai perjalanan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Satu hadis ini, Ibnu Umar RA berkata, suatu hari aku diminta pertolongan oleh salah satu keluarganya yang tinggal jauh, sehingga beliau melakukan perjalanan. Beliau mengakhiri maghrib hingga waktu isya, kemudian berhenti dan melakukan kedua sholat secara jamak. Kemudian beliau menceritakan bahwa ini yang dilakukan Rasulullah SAW ketika menghadapi perjalanan panjang. Kedua hadis di atas juga dijadikan landasan diperbolehkannya jamak takdim, yaitu melakukan kedua pasangan sholat di atas dalam waktu pertama. Hukum sholat jamaah atau pelaksanaan sholat adalah dikerjakan sesuai dengan yang ditetapkan. Namun, jika ada sebab tertentu sehingga harus menjamak sholatnya, maka harus diperbolehkannya. Batasnya adalah selama ada sebab yang mengakibatkan seseorang kesulitan untuk melaksanakan sholat sesuai waktunya, maka dia diperbolehkannya menjamak sholatnya. Penyebab bolehnya menjamak sholat adalah sabar. Dengan orang yang sabar diperbolehkan untuk melaksanakan sholat jamak antara lain. Satu, hanya boleh untuk pasangan zuhur ke asar atau maghrib ke isya. Tata cara sholat jama. Pelaksanaan sholat dengan jama takdim antara sholat zuhur dengan asar dilakukan dengan cara setelah masuk waktu zuhur. Terlebih dahulu melakukan sholat zuhur, dan ketika takbiratul ihram berniat menjama sholat zuhur dengan asar. Contoh, usolli fardhu dhuhri jamaah bil asri takbiran lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat sholat zuhur dengan jama takbir dengan asar karena Allah. Jama takbir. Yang dimaksud dengan jama takbir adalah melakukan sholat zuhur dalam waktunya sholat asar, atau melakukan sholat maghrib dalam waktu sholat isya. Sholat zuhur tidak dapat dijama dengan sholat zuhur. Pelaksanaan sholat jama takbir antara sholat zuhur dan asar dilakukan dengan cara
apabila telah masuk waktu zuhur. Maka dalam hati niat mengakhirkan sholat zuhur untuk dijama dengan sholat asar dalam waktu sholat asar. Kemudian setelah masuk waktu asar melakukan sholat zuhur dan sholat asar. Atau kalau dapat berjamaah, kerjakan asar dulu kemudian dilanjutkan sholat zuhur seperti biasa tanpa harus mengulangi